Ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam, mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina, sehingga dia sedih. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dari seluruh rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya begitu mendarat, itu balihonya dari bandara sampai lokasi acara, Pak. Dan wajahnya hanya wajah Bapak Presiden. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat Kepulauan Tanimbar kepada Bapak Presiden. Dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden untuk melakukan peresmian groundbreaking. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden, kami melaporkan yang bersama-sama kami di Tanimbar sekarang adalah ada Menteri Bappenas, ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam, mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina, sehingga dia sedih. Kemudian ada Kepala KSP, Pak, hadir juga. Yang kami hormati Gubernur Maluku, senior saya Bapak Hendrik Lawarisa, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Ini Pak Hendrik ini, Pak Hendrik kader Gerindra ya? Oh ya, Ketua Gerindra Bapak Presiden, jadi memang betul-betul paten betul gubernur ini. Ada didampingi Pak Gubernur, ada Pak Pangdam, Pak Dodi. Ini yang mempersiapkan acara Bapak Presiden. Ada Pak Kapolda, ini saya lihat kompak betul semua. Ada Pak Wakil Gubernur, semuanya lengkap Bapak Presiden. Yang kami hormati Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Riki Jawerisa. Dan Bupati Maluku Barat Daya. Nah, ini dua bupati yang punya wilayah, satu wilayah darat, satu wilayah laut. Yang saya hormati CEO Inpex, Bapak Takuyika Ueda. Memang nama-nama Jepang ini agak susah kalau Ueda. Yang saya hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Alisius Mantiri, dan dari Petronas. Yang saya hormati tamu undangan, hadirin, serta yang saya muliakan, para tokoh adat, tokoh agama di wilayah ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan dengan kata pembukaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini, tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026, kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu. Sudah 6 Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini sudah lama berkatung-katung, perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada Inpex kita layangkan, dan alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya. Bapak Presiden yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini sejak tahun 98 dan ini sangat berdampak besar
terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi seluruh pemangku kepentingan proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini. Penghargaan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku atas kerjasamanya. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Tanimbar, manajemen SKK Migas, Impex, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan yang punya hak secara prerogatif untuk urusan sertifikat-sertifikat, kemudian Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan daripada status, dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa tadi begitu kami tiba, kami sudah bicara dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, Impex, dan SKK. Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden, agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua pembangunan fasilitas, berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan investasi ini kurang lebih sekitar 20,9 miliar US dollar dan mohon maaf 20,95 atau 21 miliar US dollar. Ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur. Ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm. Dan 35.000 barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden, 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk, ada Pak Rahmat tadi ada. Di Rut PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini. Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah.